Dari sana dan sini kita semua setuju. Football, sports is apolitical. Dengan izin Tuan Pengerusi. Tiada isu berkenaan politik. Siapa memihak kepada siapa berkenaan when it comes to sports. Dan kalau kau lihat bahawa perkembangan bola sepak di negara ini telah pun turun kepada level ini, saya berasa amat duka cita. Jiran mendadak pengecut. Sidang FIFA berakhir. Pihak FAM dan TMJ saling menyalahkan. Publik dibikin bingung. Sidang banding di FIFA terkait kasus naturalisasi 7 pemain tim nasional Malaysia akhirnya selesai. Namun, hasilnya tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, konflik antara Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan Tunku Mahkota Johor, TMJ, kembali memanas, dan publik makin bingung soal siapa yang benar dan siapa yang bersalah. 1. Latar belakang skandal naturalisasi. FIFA menuduh FAM telah menggunakan dokumen palsu untuk membuktikan garis keturunan 7 pemain naturalisasi agar memenuhi syarat bermain untuk Malaysia. Atas temuan itu, pada 26 September 2025, Komite Disiplin FIFA menjatuhkan sanksi berat, denda CHF 350.000 kepada FAM dan larangan aktivitas sepak bola selama 12 bulan kepada ketujuh pemain, plus denda pribadi masing-masing CHF 2.000. FAM segera mengajukan banding atas keputusan tersebut. 2. Keputusan sidang banding FIFA. Pada sidang banding, Komite Banding FIFA akhirnya menolak banding FAM. Antara News. Artinya, sanksi yang sebelumnya dijatuhkan tetap berlaku sepenuhnya. Keputusan ini membuka jalan bagi FAM dan pemain untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, jika mereka memilih melanjutkan. Reaksi TMJ, tuduhan politik dan keliru secara hukum. TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, bereaksi keras menolak keputusan FIFA. Ia menuding sanksi tersebut bermotif politik, dan penerapan peraturan FIFA, pasal 22 Kode Disiplin, dilakukan secara keliru. Menurut TMJ, tidak ada bukti bahwa para pemain memalsukan dokumen, dan karena itu, berdasarkan apa yang ia pahami dari pasal 22, hukuman tersebut seharusnya tidak bisa berlaku terhadap pemain. TMJ juga menyatakan bahwa dirinya siap mendanai banding lebih lanjut ke CAS, menegaskan bahwa ia bertanggung jawab penuh, dan tidak menggunakan uang publik. Namun, di sisi lain, TMJ menyatakan pesimis bahwa FIFA akan sepenuhnya membatalkan sanksi. 4. Sikap FAM, kesalahan teknis, tapi janji transparansi. FAM mengklaim bahwa kesalahan dalam dokumen adalah teknis administratif, bukan niatan memalsukan. Mereka menyatakan akan terus bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan proses ini dengan transparan dan adil. Selain itu, FAM belum memastikan apakah akan langsung ke CAS, tetapi mereka menyatakan akan mengevaluasi semua opsi ke depan. 5. Publik terbelah, siapa yang jiran mendadak pengecut? Keputusan FIFA dan serangan balik TMJ membuat publik Malaysia dan pecinta sepak bola internasional kebingungan. Siapa yang benar? Sebagian pihak mendukung TMJ, melihat langkahnya sebagai pembelaan bagi para pemain yang dianggap dicurangi secara hukum oleh FIFA. Sementara yang lain menuding FAM dan TMJ berusaha menyalahkan semua orang kecuali diri mereka sendiri, terutama jika memang ada kesalahan dokumentasi. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai hanya administrasi biasa? Legenda sepak bola Malaysia, seperti Safes Ali, menyerukan persatuan dan menolak perpecahan di kalangan supporter, mengingat isu ini bisa berdampak besar pada citra sepak bola nasional. Gol! 6. Konsekuensi dan langkah berikutnya. Jika FAM dan pemain melanjutkan ke CAS, kasus ini bisa berlanjut berbulan-bulan bahkan lebih lama, dengan risiko reputasi FAM semakin rusak jika mereka kalah. Di sisi lain, publik akan terus diajak menunggu kejelasan. Benarkah kesalahan teknis seperti yang diklaim FAM? Atau ada kekeliruan yang lebih besar dalam proses naturalisasi? Apapun hasil akhirnya, jebakan reputasi sudah terjadi. FAM dan TMJ sekarang berada di bawah sorotan internasional, dan julukan jiran mendadak pengecut mencerminkan betapa besar harapan dan kekecewaan publik sepak bola Malaysia. TMJ turun tangan, bantah semua, tapi tak berikan solusi. Begitu putusan banding keluar, TMJ langsung bereaksi keras. Tidak hanya menyalahkan FIFA,
Ia bahkan menyebut sanksi tersebut bermotif politik. Menurutnya, FIFA salah menerapkan regulasi, terutama terkait dugaan pemalsuan dokumen yang ia klaim tak pernah dilakukan para pemain. TMJ mengulang narasi bahwa para pemain tidak memalsukan dokumen. Kesalahan ada pada pihak administratif. FIFA menerapkan pasal yang tidak tepat. Ada pihak tertentu yang ingin menjatuhkan Malaysia. Namun di balik pernyataan yang meledak-ledak itu, publik tidak menemukan satupun bukti kuat yang disampaikan TMJ. Sementara FIFA sudah mengeluarkan putusan lengkap, disertai investigasi formal. TMJ bahkan menyatakan akan membiayai banding ke CAS dengan uang pribadi, sebuah langkah yang memancing apresiasi sekaligus tanda tanya. Jika ia merasa begitu yakin, mengapa ia sendiri mengaku pesimis putusan akan berubah? Di mata sebagian pengamat, sikap TMJ terlihat seperti membuang bola panas, bukan menyelesaikan masalah. FAM membalas, ini hanya kesalahan teknis. Tidak terima disudutkan, FAM akhirnya buka suara. Mereka mengklaim masalah dokumen hanyalah kesalahan teknis administratif, bukan rekayasa atau niat curang. Namun pernyataan FAM justru memperkeruh keadaan. Jika hanya kesalahan teknis, mengapa FIFA menjatuhkan hukuman berat? Mengapa dokumen itu bisa lolos dari pemeriksaan internal FAM? Siapa sebenarnya yang menandatangani dokumen tersebut? Bagaimana mungkin 7 kasus sekaligus disebut kesalahan teknis? Yang paling buruk, publik merasa FAM lebih sibuk menjaga citra daripada mengakui kelemahan struktural dalam sistem mereka. Disinilah konflik FAM versus TMJ mencapai puncaknya. Dua pihak yang seharusnya bekerja sama justru saling menyalahkan demi menyelamatkan muka masing-masing. Publik Malaysia makin bingung. Siapa sebenarnya yang salah? Di media sosial, fans Malaysia terbelah menjadi beberapa kubu. Kubu pro-FAM menganggap TMJ terlalu banyak bicara dan suka blame game. Kubu pro-TMJ meyakini TMJ berani melawan FIFA dan melindungi pemain. Kubu netral melihat keduanya sama-sama tidak transparan. Yang paling ironis, di tengah kesimpangsiuran ini, tidak ada satupun pihak yang memberikan data lengkap kepada publik. Jadinya, masyarakat merasa dipermainkan, disembunyikan informasi, dijadikan tameng untuk drama politik sepak bola. Tak heran muncul sindiran pedas. Jiran mendadak pengecut. Ketika masalah besar datang, semua sibuk cari kambing hitam. Dampak ke masa depan, Malaysia terancam alami reputasional damage jangka panjang. Ini bukan sekadar drama nasional. Ada beberapa konsekuensi besar yang harus ditanggung. 1. Hilangnya kepercayaan FIFA terhadap FAM. Investigasi lanjutan bisa saja terjadi, tergantung sikap FAM ke depan. 2. Proses naturalisasi Malaysia terancam mati total. Pemain luar negeri akan takut datang. Klub luar negeri ragu bekerja sama. 3. Karir 7 pemain hancur dalam sekejap, padahal sebagian dari mereka baru saja bersinar. 4. Reputasi sepak bola Malaysia anjlok internasional. Dari semifinalis Piala Asia, kini menjadi federasi yang dicap manipulatif.